البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-haditsus samin was salasun ba'da samani mi'ah, 838. Udah bersih belum? Belum bersih. Pak yang main pistol, bersihkan tuh yang vandalisme tuh. An Abi Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Qal faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya sebanyak 3 kali. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru, mereka celaka dan merugi. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qal al-musbil, orang yang memanjangkan kainnya itu sehingga menutup buku lalinya, menutup mata kakinya. Wal mannan, orang yang menyebut-nyebut pemberian, untuk menimbulkan rasa malu atau sakit hati atau sedih hati bagi orang yang diberi. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang melariskan barang perniagaannya dengan sumpah palsu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lah al musbilu izarah, orang yang memanjangkan kain sarungnya, kain pelikatnya itu. Thayyib. Abi Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Thayyib. Dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini perkampungan Badui, tetapi lebih dekat kepada Mekah daripada ke Madinah. Wallahu a'lam. Thayyib. Di sini Rasulullah menyatakan salah satun. Ini ada tak marbutah, maka isyaratnya berarti apa? Berarti yang di al-ma'dudnya, salasa ini bilangan, al-adad. Ma'dudnya itu berarti mudzakkar, takdirnya apa? An-nas. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, salah satun minan nas. Ada 3 jenis manusia yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Munawi juga di dalam Faidul Qadir. Maksudnya adalah taklimar ridho, yaitu pembicaraan yang mengandungi keridhaan, dan juga as-surur, yaitu mengandungi kegembiraan dan yang seperti itu. Atau sebagian mengatakan taklima ahlil khair, yaitu pembicaraan yang diberikan, ditujukan kepada orang yang baik. Jelas Allah Ta'ala maha berbicara, tetapi dan juga nanti di hari kiamat orang kafir diajak bicara tidak? Orang kafir diajak bicara, ditanya ini, ditanya itu, diperiksa dengan pemeriksaan yang keras. Orang yang berbuat maksiat juga diperiksa sesuai dengan kadarnya. Jadi tetap akan ditanya tentang 4 perkara dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan di sini Allah tidak mengajak bicara adalah pembicaraan yang mengandungi keridhaan, mengandungi kegembiraan. Juga yang lain mengatakan yaitu taklimas sana, yaitu pembicaraan yang mengandungi pujian. Maka mereka tidak mendapatkan itu.
Baik. Kemudian wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihat kepada mereka, kata An-Nawawi dan yang lainnya, yaitu berpaling dari mereka, tidak melihat dengan nadratar rahmah, penglihatan yang mengandungi kasih sayang. Walaupun An-Nawawi memberikan takwil, yaitu apa maksudnya di sini adalah la yarhamuhum atau la ya'tifu atau la yaltufu bihim, tidak bersikap lembut. Pandangan yang lembut diartikan yaitu apa? Tidak bersikap lembut. Tentunya takwil tadi keliru, tetap melihat tapi bukan penglihatan yang ridho, bukan penglihatan kasih sayang, tapi penglihatan yang berisi apa? Kemarahan dan sebagainya. Masalah melihat, Allah melihat. Tak perlu ada takwil yang aneh-aneh. Allah melihat, tetapi penglihatan sendiri lain-lain. Jelas semua dilihat oleh Allah Ta'ala. Wala yuzakihim, dan tidak menyucikan mereka, yaitu tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa dan dari kotoran-kotoran yang mereka bawa waktu mereka di dunia itu, pulang ke akhirat dalam keadaan membawa kotoran, dosa dan berbagai perkara. Nah, Allah tidak menyucikan mereka, tidak disucikan dari keburukan-keburukan. Kalau tidak disucikan, maka tidak akan masuk surga tentunya sampai dia itu bersih. Karena Allah Ta'ala, Rasul mengatakan hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum bidukhulil jannah, sehingga apabila mereka itu telah dirapikan, kalau jadi saya bilang dirapikan, di sini dikemas, wa nuqu, dan dibersihkan, barulah mereka diizinkan masuk surga. Mana hasilnya, mana mejanya, mana dikeringkan. Kalau pakai pemadam yang apa belikan kan boleh, ya? Pemadamnya habis belum sebulan dimakan, pemadam sekeras itu gimana habis? Baik. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena kurnia dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selama-lamanya. Akan tetapi Allah menyucikan siapapun yang Dia kehendaki. Makanya kesucian itu bukan dari diri kita sendiri. Allah Ta'ala mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, tetapi mohon kepada Allah agar Dia menyucikan kita, membersihkan kita dan sebagainya. Yang tidak Allah sucikan tentunya ini mengalami kerugian yang besar. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, mu'lim yaitu muji', alim wazan fa'il bermakna mu'lim yaitu muji' yang menyakitkan. Kemudian beliau menukilkan dari Al-Wahidi, bukan Al-Waqidi. Kalau Al-Waqidi kadzab, Wahidi ini ahli tafsir yang tidak kadzab, mufassir Allamah Al-Wahidi, yaitu apa? Siksaan yang sampai ke jantung, yang jantung itu senantiasa merasa kesakitan. Na'udzubillah. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya 3 kali. Apa yang dibacakan? Apakah ini Al-Qur'an? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada kalimat-kalimat yang di akhir itu merupakan iqtibas dari Al-Qur'an, yaitu la yanzuru ilaihim wala yuzakihim walahum adzabun alim. Atau mungkin dimulai dari apa? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim walahum adzabun alim. Ini iqtibas dari Al-Qur'an, yaitu mengambil cahaya dari lafaz-lafaz Al-Qur'an, dan jelas tentunya Nabi mendapatkan taufik dari Allah. Makanya dikatakan membacakan 3 kali, karena ini asalnya adalah dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Pengulangan 3 kali ini litaukid, untuk menguatkan. Jadi ini perkara yang tidak layak dipandang remeh. Ini sekedar makruh. Ini tak mungkin perkara yang seperti ini sekedar makruh, ancaman seberat ini. Cuma masalahnya biasa sebagian fuqaha
demi menggabungkan dengan dalil yang lain, terkadang ya penggabungannya benar, terkadang keliru, namanya masih manusia biasa. Tak mungkin ancaman seberat ini tahu-tahu kesimpulannya ini cuma makruh. Tayyib. Qala Abu Dzar khabu, mereka itu celaka, khaibah yaitu kecelakaan, wa khasiru dan merugi. Jelas rugi yang tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayang dan tidak dibersihkan, dan bahkan mendapatkan siksa yang pedih. Gimana akan masuk surga kalau belum sampai bersih? Tentunya ini kerugian yang besar. Orang lain sudah bersenang-senang di surga berapa ribu tahun. Na'udzubillah kalau kita sampai tertahan. Tentunya ini adalah kerugian, walaupun bukan kerugian yang abadi. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Dengan kita mengenal orang yang memiliki karakter itu, maka kita mengambil pelajaran untuk jangan menempuh jalan itu. Qal yang pertama al-musbil, dalam riwayat yang lain al-musbilu izarah. Musbil ini muf'il yaitu isim fa'il. Isim fa'il kalau berasal dari fi'il yang muta'addi, maka dia memerlukan maf'ul bih. Makanya yang setelahnya menjadi mansub, al-musbilu izarah. Maknanya apa? Alladzi yusbilu izarah. Orang yang menghulurkan kainnya sehingga menutup mata kakinya, menutup buku lalinya itu. Sama saja kain sarung, pelikat ataukah kain-kain yang lain. Izar di sini kharaja makhrajal ghalib, melihat kebiasaan dari orang yang dihadapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata amalan yang seperti ini menimbulkan hukuman yang banyak. Memang telah dijelaskan bahwasanya ini untuk orang yang apa? Yang sombong, hukumannya sebanyak ini. Adapun yang tidak sombong maka sekedar apa? Fafinnar, sekedar, tapi ya tak layak diremehkan. Hanya di dalam neraka, yaitu disiksa di dalam neraka. Adapun kalau sombong maka ada beberapa tambahan di sini. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan. Dan tambah lagi apa? Yaitu mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, dengan inilah terkumpul dalil-dalil. Bukan berarti kesimpulannya hanya orang sombong yang diancam masuk neraka, sementara yang tidak sombong sekedar makruh saja, bukan begitu. Thayyib, ini yang pertama. Yang kedua al-mannan, yaitu diambil dari alman, yaitu apa? Jasa atau pemberian. Manna yamunnu, yaitu berjasa atau menyebutkan jasa. Ini orang yang sering-sering menyebutkan jasanya, justru dia terancam dengan hukuman yang sangat berat. Seakan-akan dialah yang telah berjasa, padahal sekedar dia itu penyampai saja. Kalau Allah menghendaki suatu harta sampai kepada seseorang, maka akan sampai dengan cara terserah Allah Ta'ala. Kalau ternyata Allah menakdirkan harta itu tersampaikan kepada si fulan melalui kita, kita bersyukur, kita mendapatkan kesempatan berpahala, bukan karena kita yang berjasa. Adapun kalau sering-sering menyebut itu, seakan-akan kita mengklaim kitalah yang memberikan rezeki pada orang itu, makanya Allah marah. Baik. Maka tidak boleh untuk melakukan yang seperti itu. Tidak termasuk nama Allah. Betul. Nah, kalau Allah boleh, karena memang dialah yang maha berjasa segalanya. Makanya dia sering menyebutkan jasa dia kepada para hambanya. Istilahnya imtinan. Banyak dalam Quran Allah mendatangkan pola imtinan, yaitu menyebut-nyebut jasa. Untuk apa? Agar kita tahu memang Allah lah yang berjasa, Allah lah yang memberikan nikmat. Memang itu hak dia, agar kita bersyukur pada dia. Adapun kalau kita sering-sering menyebut itu, aku telah berbuat ini padamu, berjasa ini, seakan-akan menuntut agar orang itu bersyukur pada kita. Padahal syukur yang hakiki adalah kepada Allah, baru kemudian pada orang tua. Untuk orang tua memang ada dalil khusus mewajibkan anak untuk bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Memang jasa orang tua terlalu besar, sehingga memang hukumnya ada kekhususan. Bukan berarti boleh selalu mengungkit-ungkit jasa, tetapi boleh mengingatkan kepada anak yang dia durhaka, yang dia tidak tahu diri dan sebagainya. Diingatkan bahwasanya orang tua sudah berusaha, usaha yang baik, bukan malah usaha yang buruk-buruk. Anak kalau kalah judi terus orang tua marah, aku sudah mengajarkan kamu judi yang betul kan? Nah, ini di luar pembahasan. Tapi saya sudah mengajarkan engkau pembacaan huruf ra yang betul, kenapa masih salah macam ini, masih malas berlatih? Itu tidak masalah.
bukan bermaksud mengungkit jasa, tapi sudah diingatkan, engkau sudah dilatih, sudah diajari, sudah begini dan sebagainya, untuk menutup udzur. Makanya boleh orang tua mengatakan ke anaknya, aku sudah mengingatkan engkau sholat 5 waktu dan pahalanya begini, kenapa masih tidak sholat, malah sibuk main game. Itu boleh mengingatkan macam itu, bukan untuk menampilkan jasa orang tua, tetapi mengingatkan bahwasanya nasihat sudah diberikan, udzur sudah disampaikan dan sebagainya. Kalau kita tak cakap dengan orang tu, tapi orang lain lah, tolong dia buat macam ni. Tapi dia tak cakap dengan dia, kita cakap oleh. Hukum asalnya kata Imam Nawawi tidak boleh tatkala membahas Imam, kalau tak salah anak baca tapi sudah agak lama, tatkala Imam Nawawi juga menyebutkan terkait dengan ayat, ada ayat yang bicara masalah itu kan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti orang lain. Bukan hanya Imam Nawawi tapi juga beberapa mufassirin sama saja menyebutkan di hadapan orang itu atau di hadapan orang lain, karena ayatnya tidak menyebutkan di hadapan orang yang diberi. Cuma kalau di hadapan orang yang diberi itu memang larangannya lebih berat. Kecuali di beberapa perkara, di beberapa keadaan karena terpaksa atau apa, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tatkala Rasulullah SAW, dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW yaitu memberikan pemberian kemudian dipuji oleh orang yang diberi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan akan tetapi si fulan, aku sudah beri dia banyak, dia tidak mau bersyukur seperti engkau. Ini menunjukkan larangannya tadi tidak mutlak, tapi mungkin karena suatu perkara dan sebagainya. Untuk apa? Sebagai pelajaran bagi orang untuk memiliki akhlak yang baik dan tidak menempuh akhlak orang yang tidak tahu syukur itu. Cuma memang lalu bagaimana cara kita memisahkan yang boleh dan yang tidak boleh? Memang ini berat. Kalam para ulama tidak terlalu jelas yang Anda lihat dari tafsir dan syarahnya. Memang sebaiknya berhati-hati, jangan bermudah-mudah untuk mengungkit-ungkit pemberian, khawatirnya terkena hukum asal. Tapi mungkin kalau terpaksa sudah begini, tetap saja dia memang tidak tahu diri dan sebagainya, mungkin seperti itu. Yang penting kita sangat berhati-hati dalam masalah al-mannan ini, al-man. Kemudian yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang melariskan, dalam qiraah riwayat yang lain munafik. Makanya dijelaskan oleh As-Sindi rahimahullah di dalam ta'liq beliau terhadap Sunan An-Nasai, ini boleh jadi dari nafaqa yunafiqu tanfiqan, atau boleh jadi dari anfaqa yunfiqu infaqan. Sama saja, bukan maksudnya berinfak membelanjakan, tapi maksudnya melariskan barang perniagaan dia, sil'ah ini sebagai maf'ul bih dari isim fa'il munfiq. Orang yang melariskan barang perniagaan dia bil halifil kadzib, dengan sumpah yang dusta, yaitu sumpah yang palsu. Dalam riwayat yang lain bil halifil fajir, yaitu sumpah yang jahat. Maksudnya jahat di sini adalah yang dusta itu. Dan ini sering di perniagaan seperti itu, orang-orang yang tidak bertakwa. Wallahi sudah ada orang yang menawar sekian, tapi saya tak mau melepaskannya juga. Gimana engkau malah menawar lebih murah, padahal tidak ada yang datang seperti itu misalkan. Wallahi ini adalah barang yang grade triple A, padahal tidak seperti itu. Maka ini juga dusta, sampai tingkat bersumpah, menjadikan Allah sebagai alat untuk melariskan perniagaan. Sementara keumuman manusia tetap dia menghormati Allah Ta'ala, sehingga kalau sampai nama Allah disebut, mereka langsung berbaik sangka kepada orang yang menyebut-nyebut nama Allah tadi. Dan ini adalah menunjukkan lemahnya adab kepada Allah Ta'ala, kata para pensyarah. Termasuk juga seperti yang ditanyakan dari sebagian ikhwah itu, gimana kalau di dalam presentasi urusan duniawi, masalah niaga, masalah apa, presentasi setelah itu bilang Allahu Akbar. Ini juga sama, melariskan perniagaan dia, menyemangati orang berniaga dengan menyebut-nyebut nama Allah, padahal apa kena-mengena, tak ada urusan di situ. Nabi tidak mengajarkan dalam perniagaan tahu-tahu bertakbir untuk menimbulkan semangat, tak ada urusan dengan itu.
Tapi sering menyebut bismillah atau menyebut alhamdulillah, menyebut-nyebut nikmat Allah itu baik. Bukan penyemangatan dengan takbir untuk perkara duniawi. Baik. Orang yang ketiga ini juga hukumannya sama, yaitu disiksa, tidak diajak bicara, tidak dilihat, yaitu dengan penjelasan macam tadi, dan tidak disucikan. Baik, apakah ini berarti dia akan kekal di dalam neraka? Tentunya tidak demikian, ma'ruf pembahasannya. Telah dijelaskan juga oleh Al-Allamah As-Sindi rahimahullahu ta'ala di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Sunan An-Nasai. Maksudnya ini adalah di awal-awal, yaitu di awal-awal pemeriksaan tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang mengandungi rahmat, tidak dilihat dengan penglihatan kasih sayang, tidak disucikan dan mendapatkan siksa yang pedih. Ini di awal-awal dan tidak terus-menerus. Nanti kalau sudah saatnya mendapatkan syafaat atau memang Allah menghendaki mengurangi hukuman dia, maka dia diizinkan untuk dibersihkan, dimandikan di dalam sungai yang di depan surga itu, kemudian masuk ke dalam surga. Kalau sudah di dalam surga akan ada salamun qaulam mir rabbir rahim, ada kalimat yang baik, ada kalimat kesejahteraan, juga Allah melihat dengan pandangan berbelas kasihan dan seterusnya. Jadi ini tidak bersikap kekal, tidak bersifat kekal. Ilahuna wallahu a'lam.